Baik, selamat pagi untuk siswa kami seluruhnya, terutama kelas 10. Ini adalah pertemuan kedua untuk daring kita, yaitu masih mengenai besaran dan satuan. Minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi tentang besaran dan satuan, yaitu mengenai besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. Mengenai satuan, Ibu akan memperjelas lagi tentang satuan. Apa itu satuan? Acuan yang digunakan pada pengukuran. Di SD atau SMP mungkin kamu sudah belajar, yaitu mulai dari satuan kilometer sampai milimeter. Maka lebih tinggi dari situ, kamu akan mempelajari tentang satuan, yaitu di sini ada faktor pengali, nama awal, dan simbol. Ada nama awalnya eksa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, atto. Nama awal inilah nama awal dalam satuan sistem internasional. Ada di sini dibuat juga faktor pengali, dimulai dari 10 pangkat 18. Kemudian berkurang pangkatnya 3 setiap tangga sampai di 10 pangkat 3. Setelah itu berkurang pangkatnya 1 sampai di 10 pangkat 1. Lalu dimulai dari 10 pangkat minus 1, bertambah pangkatnya minus 1 sampai di 10 pangkat minus 3. Lalu setelah itu bertambah pangkatnya minus 3 sampai di 10 pangkat minus 18. Maka simbolnya E, P, T, G, M sampai di sini ini huruf besar. Mulai dari K sampai A itu huruf kecil. K, H, DA atau DA, D, C, M, mu. Ini bukan U, ini adalah mu, membacanya mu. N, P, F, A. Jadi faktor pengali 10 pangkat 18 nama awalnya eksa, kemudian simbolnya E. 10 pangkat 15 nama awalnya peta, simbolnya P. 10 pangkat 12 namanya tera, simbolnya T. Kemudian 10 pangkat 9 giga, simbolnya G. 10 pangkat 6 mega, simbolnya M. 10 pangkat 3 kilo, simbolnya K. 10 pangkat 2 hekto, simbolnya H. 10 pangkat 1 deka, simbolnya DA. 10 pangkat minus 1 desi, simbolnya D. 10 pangkat minus 2 senti, simbolnya C. 10 pangkat minus 3 mili, simbolnya M huruf kecil, diperhatikan. 10 pangkat minus 6 mikro, simbolnya mu, sekali lagi mu, bukan U. 10 pangkat minus 9 nano, simbolnya N. 10 pangkat minus 12 piko, simbolnya P. 10 pangkat minus 15 femto, simbolnya F. 10 pangkat minus 18 atto, simbolnya A. Faktor pengali ini digunakan kalau mau mengubah dari nama awal ini ke satuan dasar. Contohnya eksa. 1 eksameter berarti 10 pangkat 18 meter. 1 petameter berarti 10 pangkat 15 meter. 1 terahertz berarti 10 pangkat 12 hertz. 1 gigabyte berarti 10 pangkat 9 byte. 1 megawatt berarti 10 pangkat 6 watt. 1 kilometer berarti 10 pangkat 3 meter. 1 hektometer berarti 10 pangkat 2 meter. 1 dekameter 10 pangkat 1 meter. 1 desimeter 10 pangkat minus 1 meter. 1 sentimeter 10 pangkat minus 2 meter. 1 milimeter 10 pangkat minus 3 meter. 1 mikrometer 10 pangkat minus 6 meter. 1 nanofarad 10 pangkat minus 9 farad. 1 pikofarad 10 pangkat minus 12 farad. 1 femtogram 10 pangkat minus 15 gram. 1 attogram 10 pangkat minus 18 gram. Jadi yang saya berikan tadi contoh itu hanya sebagai contoh, bisa aja dia ke satuan yang lain. Intinya semua nama awal ini bisa dipakai untuk semua satuan dasar. Contohnya meter, watt, sekon, ampere, byte, dan masih banyak lagi yang lain. Contoh soal. Yang pertama, konversi satuan di bawah ini, yaitu 200 eksameter berapa meter, 200 megawatt berapa watt, 200 kilofarad berapa farad, 200 pikofarad berapa farad, 200 nanosekon berapa sekon, 200 miliampere berapa ampere.
Kilofarad atau farad itu adalah satuan daripada kapasitas kapasitor. Kalau di jurusan TI dan TKJ pasti itu akan dijumpai. Kemudian penyelesaiannya, contohnya yang pertama 200 heksameter. Heksa itu tadi 10 pangkat 18, berarti dari heksameter ke meter kali 10 pangkat 18. Maka 200 heksameter adalah 200 kali 10 pangkat 18 meter sama dengan 2 kali 10 pangkat 2. Dari mana 10 pangkat 2 ini? Yaitu dari 200 ini. 200 itu sama dengan 2 kali 100 atau 2 kali 10 pangkat 2. Kali 10 pangkat 8. Maka yang dikalikan itu adalah 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat 8. Berapa hasilnya? Yaitu 10 pangkat 10. Dari mana 10 pangkat 10? Yaitu ingat di matematika bilangan perkalian bilangan eksponen, bahwa bilangan berpangkat dengan bilangan dasar yang sama, apabila dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Yang mana bilangan dasarnya? Yaitu 10. Maka 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 8 adalah 10 pangkat 10. Maka sama dengan 2 kali 10 pangkat 10 meter. Yang kedua, 200 megawatt sama dengan 200 kali 10 pangkat 6 watt. 200 itu tadi 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Maka 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 8. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat 8 watt. Kemudian yang ketiga 200 kilofarad sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 farad, yaitu 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 farad. Hasilnya 2 kali 10 pangkat 5 farad. Yang berikutnya 200 pikofarad sama dengan 200 kali 10 pangkat minus 12 farad. Atau 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 12 farad. Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 10 farad. 200 nanosekon sama dengan 200 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 9 sekon. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat minus 7 sekon. Kemudian yang terakhir 200 miliampere sama dengan 200 kali 10 pangkat minus 3 ampere atau 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Maka hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 ampere. Demikianlah contohnya. Maka kerjaanmu adalah mengerjakan soal berikut, yaitu 200 megawatt berapa watt, 2000 megawatt berapa watt, kemudian 2000 km berapa meter, 2000 terahertz berapa hertz, 2000 desimeter berapa meter, 2000 femtometer sama dengan berapa meter, dan 2000 desigram berapa gram. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti materi tersebut dicatat di buku dan kerjakan soalnya, kemudian dikirim ke WA pribadi Ibu. Oke, selamat pagi. Terima kasih.